ما فضل بجاه فعنا بهم عيدان بركاتهم أسرار من واري مولم نفعات في الدين والدنيا والآخرة شيء لله بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai pundi terakhir? Tolabul halali sudah, tolabul ilmi belum? Ya, berarti di konteks tolabul halali wajibun ala kulli muslimin. Halal di sini artinya apa? Mencari ilmu tentang halal dan haram. Tidak seperti yang kita bayangkan tolabul halal berarti golek rezeki sing halal. Bon, kita lanjut. Qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi afdalu indallahi minas salati was siyami wal hajji wal jihadi fi sabilillahi azza wa jal. Rawahu ad-Dailami. Suarane ngene, jan. Ngeter biasa. Enak ya. Wes jelas tak luweh nganu. Ora enak. Jelas ketoke karena lebih tepatnya son untuk apa? Ngomong ngene iki bukan mulai. Tambah iki durasinya tambah kali ngaos ya. Gak rotib salat tok ya. Apa suaranya kayak gini lebih enak daripada suara kanggo maulidan. Pon. Kita lanjutkan dulu. Qala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi utawi golek ilmu. Golek ilmu. Cetha iki, sorry bukan kayak kemarin. Talabul ilmi utawi golek ilmu afdalu iku luweh utama. Afdalu iku luweh utama indallahi munggu Gusti Allah. Indallahi munggu Gusti Allah. Minas salati tinimbang saking salat minas salati tinimbang saking salat wasyami lan poso wal haji lan ibadah haji wal jihadi lan jihad fi sabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah azza wa jalla. Mamam. Ing dalem dalane Gusti Allah azza wa jalla. Rawahu riwayatake ing hadis Ad-Dailami sapa Imam Dailami. Secara harfiah dawuhnya Kanjeng Nabi ini mengatakan yang artinya mencari ilmu itu lebih utama. Ilmu apa yang dimaksud? Di sini semuanya ittifaq di dalam syarahnya mengatakan ilmu syariat. Ilmu syariat. Bosan? Sabar sithik. Mencari ilmu syariat itu lebih mulia menurut Gusti Allah daripada sholat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah jihad fisabilillah. Ini rada kontradiksi ke. Sejak kapan ada ibadah yang melebihi daripada ibadah sholat? Sejak kapan ada ibadah yang melebihi daripada puasa? Nah, nonton. Di sarahnya disebutkan yang dimaksud di sini bukan ibadah sholat yang fardu, tapi sholat yang masnunah, sholat yang sunnah. Ini kebahagiaan besar bagi kita yang tidak ahli sholat sunnah, tidak puasa sunnah, tidak pernah berjihad fisabilillah, dan tidak pernah haji, ya. Menak nggih, ngaten nggih. Jadi kebahagiaan besar bagi kita thalibul ilm. Enggak usah poso sunnah, ora usah salat sunnah. Iku wis iso luweh apik daripada iku kabeh. Asal thalabul
ilmi. Ya, ini jelas sih Al-Fatah semuanya tolabul ilmi fi syariatillah. Masya Allah, jelas ini ya. Tak salah iki nggih. Ini Junas lah, wes ono ngarepmu. Oke, jadi kebahagiaan betul, benar-benar kebahagiaan betul bagi orang yang tolabul ilmi. Jadi jangan disalahartikan, tolabul ilmi si syariatillah tapi lebih baik daripada ibadah-ibadah tadi, tapi yang ibadah sunnah. Jadi ora usah saujutan, ora usah poso dalail, selama aja jenenge santri berarti afdol indallah. Afdal indallah, ya Allah. Betapa murahnya Gusti Allah ngono ya. Ini yang dawuh Kanjeng Nabi. Bahkan kata Imam Ghazali di dalam Ihya, al-alimu salikun daimus sairi ilallah. Jadi orang yang alim dalam arti bertolabul ilmi, salikun daimun, dia selalu berjalan di jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Qaimun kana, baik itu berdiri au naiman. Utawa turu, orang naim iki ora, iku wis naim iku ora. Abdun Naim. Terus syaribun amsaim, baik dia puasa atau makan minum. Sama juga inqabadha amim basata, baik dia dalam keadaan kere atau dalam keadaan yang lapang. Terus kan dimau. Yatasa wa indahu taqabulat bihasabi idhaati nuril ilmi. Semua keadaan yang dialaminya itu sama-sama baik. Arab de kere, Arab de suke, Arab de kering, Arab de lemu selama tolabul ilmi atau bahkan sampai peringkatnya menjadi alim, berarti dia selamanya menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ngono. Makanya di antara wasiate wong-wong para sesepuh ya di nek wis takharus kita keluar dari pondok itu selalu ngendikan wis mulailah boyonglah tapi syaratnya mulang. Syaratnya mulang karena bagaimanapun nek wong mulang ku kaitannya dengan ilmu. Nah sing arep mbok ulangno terus sampean gak gelem mutolah, kira-kira mulang apa sampean kan ngono. Jadi tetap statusnya menjadi thalibul ilmi. Makanya Said Muhammad itu terkenal sekali dengan dawuhnya mazil tu taliban. Saya selamanya tetap thalibul ilmi. Gak on nek sing santri temenan tuh ndak pernah maksudnya intah itu min talabil ilmi. Saya sudah selesai thalabul ilmi ngono ra ono. Goleki kiai sapa ae ra ono. Imam sapa ae ora ono. Senajan wis imam mujtahid mustaqil yang mana dia sudah menjadi sah untuk membuat mazhab itu ndak ada mengatakan saya ini sudah enggak perlu sinau lagi, enggak ada. Semuanya sinau kabeh. Mazil itu taliban. Karena fadilahnya seperti ini. Ora usah poso, ora usah apa wis. Wis nganu, wis ngungkuli, Masya Allah. Pernah juga ada dawuhnya siapa? Kanjeng Nabi kalau enggak salah ke Sayyidina Ibnu Abbas. Aukamakol ya, yang kurang lebih artinya sedikit belajar ilmu dalam waktu yang sebentar. Saatan itu kan relatif ya, bisa 1 jam. Yo, saatannya mereka kan beda dengan saatannya kita. 1 jamnya mereka itu beda dengan ini. Mereka bisa 1 jam itu 1 malam full ya. Kalau kita 1 jam ya benar-benar 1 jam atau kurang. Bahkan kalau di madrasah formal 45 menit kan gitu. 1 jamnya 45 menit. Nek sing mulang gosanik tambah kalong meneh 20 menit ngareane ra. Eta ra. Saatan, intinya saatan itu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. Aukamakol ya. Makanya jauh yang terkenal kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Jadilah orang yang alim atau yang belajar atau yang mendengarkan pelajaran. Au muhibban nek iso ngrungokno pelajaran minimal seneng. Wala takun khamisan ya fatahlik. Jangan sampai menjadi orang yang kelima. Orang yang kelima ini apa? Ya ora alim, ora tolabul ilm, ora tahu nonton YouTube Gus Baha, meneh Gus Ani kan ratu.
Oh Gus Bahar tutuk kok kan gusane ku piye ra. Yo dipikir soalnya kalau di apa analogi di ukur itu mesti tingginya Gus Bahar jauh dong kan ya. Jadi gak belajar gak jadi wong alim, gak belajar, gak gelem ngrungokno. Wes ngono ora muhibban. Nah, kalau ada orang saya ini bukannya nggak senang sama si fulan, cuman nggak cinta gitu nih. Itu fatahlik sudah. Hancur dia sudah kayak gitu. Apa meneh nek aku mau begitu. Aku benci banget karo ulama. Wah, mau tiar iku. Ya mau tiar iku sudah. Sudah kiamat bagi dia sudah tidak ada lagi kata-kata untuk selamat dunia akhirat. Karena orang yang seperti itu aja fatahlik ya. Orang yang tidak mengatakan yang memproklamatkan dirinya, saya tidak cinta ulama, tapi saya nggak membenci ulama. Iku hancur ya. Apalagi yang membenci, mati sudah. Sudah mutiar iku. Semakno iku. Cilaka mencet ya. Makanya ini fadilah bagi kita semua yang masih tholabul ilm. Kalau saya alhamdulillah mungkin masih tholabul ilm juga pastinya. Nah, dengan barokah ono pondok, barokah ada ngaji ini tetap kita mau nggak mau tetap mutolaah. Nah, sampai nih sementara ini sih masih sing sebagian besar masih tidak mau mutolaah ngaji kok ingin iki. Nggih. Melu ae ta. Tholibul ilm kowe iku ada. Wis sak nangis-nangis soal tholibul ilm wis. Nggih. Oh. Jaluk dililing ra kowe. Dah guyu jaluk dililing ra kowe. Pon kok sik sabar ya. Jadi apa namanya? Karena bagaimanapun kalau tholibul ilm dia masih ada erat kegiatannya dengan keilmuan, maka semua kehidupannya minimal 70% atau 50% lah katakan itu masih berdasarkan ilmu. Jadi orang ngawur, sik leren iki piye? Nek cara ngilmune piye? Oleh apa ora? Tapi nek wong sing anu ora 11 rak tau tholabul ilm wis modar wis temenan sak karep-karepe dhewe. Fatwa sak karepe dhewe, harus sak karepe dhewe. Hati-hati. Ono kene fatwa ini. Bajul. Oh masih tholibul ilm lumayan. Jadi rak usah dalail guys. Penting tholibul ilm ning Al-Fatah tak jamin we. Afdal indallah minas siyami tenan iku dhewe jeneng Nabi guys. Ada. Sing tahajudan sapa? Ora usah tahajudan tholabul ilm wae. Ya Allah. Lha mosok ngasih turune wong ahli ilmu kan beda kan. Turunnya wong ahli ilmu kan berbeda. Saya sering cerita bahwasanya tentang Imam Syafi'i yang ketika nginep di tempatnya Imam Syafi'i nggih. Imam Syafi'i yang nginep di tempatnya gurunya. Sampai koyok ngono ketoke turu jebule Basul Masail. Ini turune wong alim ngono lho. Ya nek turune sampean aja mikir koyo ngono rak mungkin Basul Masail. Wong musyawarah ora iso golek babir kok. Yo. Musyawarah kitab musyawarah fikih rak dadi. Kait bar magrib pol jam 09.00 ya iku wae mutermu. Sudah jelas tasawur masalahe ngono ae. Ejek ditambahi Pak Faiz morone keri sisanes to. Ya Allah Gusti wes pokoke ya tapi iku ana barokah. Insyaallah ada barokah. Kita yakin saja mosok belajar karena bagaimanapun sampean itu sering saya katakan sampean ini yang tholabul ilm selalu dinaungi. La innal malaikata la tabau ajnihataha li thalibil ilm. Selalu malaikat membentangkan sayapnya di atas untuk menaungi para pencari ilmu syariat, ilmu dukun ra ono bodho kene. Ilmu dukun ono. Wes intine ngonten nggih. Tapi ini diartikan yang dimaksud lebih baik daripada ibadah-ibadah yang sunnah, bukan ibadah fardu nggih, bukan ibadah fardu. Bagaimanapun sholat ya tetap nganggo ngilmu kok ya. Sholat yo kudu nganggo ngilmu. Tanpa ngilmu ya rak sapa ya. Wah, ana sing wong bid'ah, enggak boleh sholat cek lagi wudu. Misale ya Allah. Ono ya. Gis ki ngono gis ya Allah wis ra apa-apa wis. Muga-muga untuk hidayah. Ayo kita lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Mohon paham nggih? Jadi
ora usah ngoyo ngibadah tak. Jadi ora usah ngoyo ngibadah. Asal tolabul ilminya bener itu enggak usah ngoyo. Makanya ya Allah, saya ulang-ulang bolak-balik di sini. Wes terserah niate wong tuamu kepiye lah, sing penting sampean mondok itu loh. Gitu. Wong niate wong tua nun saya rata-rata berkali-kali kita katakan wong tuamu ndokokno nek mondok kene karena alasannya dekat madrasah. Dekat madrasah. Iso rada-rada daripada wah deket panggonan ngegame itu bisa sesat pasti gitu orang tua yang sesat. Deket Madibu. Nah, ya itu artinya gini, kita tuh tidak ngomong apa jenenge di sampean manggon yang 24 jam kan banyaknya di pondok, harusnya niat utamanya di pondok ini madrasah. Sampean sendiri dewe, apa yang saya katakan beberapa tahun lalu sekarang hancur semuanya kan. Pendidikan formal itu hancur. Apa gunanya pendidikan formal? Download kayak lo, siapa kayak Mas Adim download ijazah download bayangno daripada download gawe dhewe kan ya iso kan. Tak gekno tanda tangani. Ya Allah, ya Allah. Makanya itu penting. Niat itu penting. Makanya senajan orang tua kalian niatnya ben cedak madrasah tapi sampean tetap harus niatnya yang paling utama tolabul ilmu dimanapun, khususnya di sini karena sing mentarbiah kita kan Abuya. Wujudnya ada pondok ini adalah nama Abuya Ahmadi. Alhamdulillah ya. Bapak ini ada Abuya. Jadi guru utama kalian saat ini ya Abuya, bukan yang ada di madrasah. Karena konteksnya pondok. Kayak pondok nun saya kita sebut merek kayak bocah-bocah pondok musik iki no. Nek karo ta'assupe karo ya arifin luar biasa. Tapi nek karo guru TBS kita ya gak nyoto iku saya katakan sejujurnya karena saya merasakan sendiri. Wah kita nek karo anu. Untung aja aku Gus jadi kita aku anak kiai kok. Aku ya kiai sisan ngono. Jadi kita macam nek iki jek pitune kiai kok sik. Ya abai kiai gitu, kiai insyaallah ya Allah. Buat apa puasa? Ya. Jul, perlu revolusi dalail. Direvolusi dalail enggak usah puasa gitu ya. Revolusi dalail langsung maca wae gitu. Ya. Jadi kembali lagi, senajan niate wong tuwa ndokone ben cedak madrasah sampai yang melakukan tidak boleh niat yang seperti itu, salah. Niatnya ya memang benar-benar tolabul ilmi iki lho. Ora usah salat, ora usah salat sunah, ora usah poso sunah, ora usah melu jihad, ora usah haji. Afdalu indallah. Wah, iki promosi. Promosi. Dan saya juga mewanti-wanti atau istilahnya berpesan kepada teman-teman nek metu kok kene ya tetap istilahnya tetap berhubungan dengan yang namanya ilmu, jangan sampai keluar. Nek ra iso jadi guru ya minimal datang ke majelis pengajian atau datang ke selapanannya siapa atau ya Jumat lagi di sini ada di Mas Ulil Jumat Selasa Wage. Wah, iki ngono iki. Selasa sesuk. Iya, Selasa depan ada. Wah, ada yang enggak ada PKKM. Makanya itu majelis ilmu yang mulia. Loh, ini temenan Masya Allah, Majlis Al-Murtadha. Besok kurang sedela ono ning ngene sidi ono Al-Mu'afa. Oh, masamu ruang tamune nyanyi dalam ngene kok. Ya sayyidi ya Rasulullah khudz biyadi tulisannya kok ya. Yes. Oh. Ana sane bener ana sane wis sekarang penasihat Abuya Samadi. Khatibul Majlis Abdullah Mu'afa. Lanjut. Vokale cupang nek. Aja bang, kedok kene ae. Oh iya, ana Naim dong, cukup dengan Naim. Ku berdiri. Kita lanjut. Waqala sallallahu alaihi wasallam, tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu At-Tabarani. Tuba bejo kemayangan. Bejo. Temenan bejo. Bejo kawin. Ora bejo patah hati lagi. Bejo kalau kamu mendengarkan ini biasanya kok tulis hadir ya silakan saya ikut bersenang hati.
atas menikahnya Mbak Insi dengan Gus Ferry dan juga ikut bersenang hati atas patah hatimu ya. Semoga Allah tidak cepat-cepat menambal hatinya. Ya Allah, ya Allah. Yes. Aku tahu di karena Mas Bejo. Jojo kok golek kok cahayu temenanan Jojo. Seleramu ketinggi keduran ya. Kayak ajib ya, golek. Nek entuk kembarane ati rada-rada ijek. Allah. Waduh. Ya. Ya wat kadindi ya. Toba bejo kemayangan. Kanggo sapa? Toba bejo kemayangan liman keduwe wong. Toba bejo kemayangan liman keduwe wong tola kang dawa. Apane? Umruhu. Oh. Ya tola kang dawa. Umruhu apa umure man. Sing dawa umure, anune barang ya ora apa-apa. Bikin bahagia kan. Ini suka dawa ya. Serau babu. Allah, bocah-bocah ini terlalu cerdas saja dia. Umruhu apa umure man wa hasuna lan bagus amaluhu apa amaleman wa hasuna lan bagus amaluhu apa amaleman hadisun hasan ora bakaji wis ditahlili uripne. Jadi gak ono khol ya tahun ngarep gak ono khol wis ditahlili uripne sale. Hadisun hasan rawahu riwayatake yang hadis at-Tabarani sapa Imam Tabarani. Ini katakan Nabi. Katakan Nabi ini sebenarnya ceritanya itu ada orang nanya ayun nasi khairun. Ya Rasulullah, orang yang paling baik itu yang kayak gimana? Dijawab tuba liman tola umruhu wa hasuna amalu. Orang yang paling baik ya berarti orang sing bejo. Orang yang paling bejo iki apa? Beruntung. Nah, orang yang paling beruntung adalah orang yang panjang umurnya dan amal kesolihannya juga baik, amalnya baik. Wis dawa umure amale apik. Berarti kan nanti di akhirat kan itu kemungkinan besar dia akan menerima rapotnya dengan tangan kanan. Kan rapot amal rapat isi amal kan. Oh, berarti bijine ireng kabeh, ora ana sing ngabang nek cara wong saiki, cara rapot saiki. Nah, di sini ada sebuah uslub itu ya uslub itu apa jenenge artinya? Apa sih? Rangkaian dari kata-kata Kanjeng Nabi yang sifatnya sangat mendalam. Di hadis ini tuh justru bukan selama ini kan kita punya mindset nggih. Wah, cilik mati. Cilik ora arti dosa ya. Ora arti dosa utawa wong edan wis mati wis ora ana tanggungan. Justru ije urip wonge kok ije urip ya gak? Biasa ada pemikiran yang seperti itu, pemikiran bahwa wah mending jadi cah cilik ra ngerti apa-apa mati terus mlebu swarga. Ya gak? Seperti itu. Dipastikan masuk swarga selama dia belum balik kemudian senajan agamanya apapun kata beberapa pendapat ulama selama dia belum balik ya insya Allah swarga kan ngono. Kan pikiran seperti itu. Justru hadis ini membantah. Lu sing apik gak sing ngono iku, sing apik sing dawa umure yang panjang umurnya dan amalnya baik. Karena apa? Orang yang model seperti ini kemungkinan sa'atatu darain. Kemungkinan dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu lebih besar. Beda dek wong sing mau, sing cah cilik mati dalam keadaan cah cilik yang mati dalam waktu
kecil. Karena apa? Dia nggak merasakan dunia. Nggak merasakan betapa letihnya menghadapi kehidupan ini, berjuang keras. Jadi rak patek syukur dia mlebu swarga ngono lho maksudnya. Tapi nek sampean dawa umure, wah mujahadah temenanan, wah aku wis ora maksiat, aku wis temenanan pokoke zuhud warak sembarang dilakoni ya. Maka alpalan alfiyah. maka ketika nanti delalah takdirnya sampai do akhirat, masya Allah, ahlul jannah misalnya, ahlul jannah, iku syukurnya double. Ya Allah, alhamdulillah, uripku tudoh, uripku berguna, berasa banget. Jadi hadiah yang diterima itu rasanya reward dari Allah itu lebih besar, walaupun bentuknya sama, tapi rasanya besar. Karena apa? Diusahani. Nah itu, tapi hadis ini justru menunjukkan, ayo nek kowe pengen duwe umur sing dawa sisan, ngono lho maksudnya. Oh cuma mati cilik iku apa? Mati terus swarga ngono. Ora seru ngono. Dadi nek gene nek donya kayak ada challenge-nya gitu loh. Dunia itu challenge. Wah kawane ora celeng. Celeng babi malah eling adib aku. Jar site. Ya, paham nggih? Jadi hadis ini menunjukkan apa? Bukan menunjukkan fadilahnya punya umur panjang, tapi harus diiringi amal yang baik. Begitu juga sebaliknya, duwe umur dawa, amale welek. Wah iku guwelone rak karo-karuan. Reti ngono ora urip aku. Reti ngono aku tak jadi watu wae ning donya kan. Ya Allah ya. Jadi begitu. Jadi orang yang model seperti ini, kebahagiaan dunia dan akhirat benar-benar dirasakan. Beda nek cah cilik. Kebahagiaannya cuma di akhirat. Lah apa? Wis mati kok. Mati reti-reti mlebu swarga. Kalau ini kan enggak, wah dia struggle, dia perjuangan, dia menjaga dirinya agar tidak maksiat. Wah, maksiat tobat. Oh, ceritanya macam-macam menurut. Jadi dia itu mengejar poin-poin reward dari Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata terbukti dia ahlul jannah. Wah, syukurnya luar biasa. Syukurnya luar biasa. Nampak mana ning neraka nuwun sewu. Ning neraka iku dak ana wong-wong sing lagi mentas ke neraka, merasa lagi mentas dulu mlebu swarga, lagi mentas ke neraka. Ya Allah, tidak ada kenikmatan yang diberikan kepada orang yang pernah hidup di dunia ini kecuali yang Kau berikan kepada saya. Metu ke neraka ku nikmat bagi dia. Kenapa? Betapa kerasnya hidup di neraka gitu. Silakan yang mau mencoba gitu. Ya, itu tiketnya masih banyak gitu. Yang mau nggak usah pakai nggak usah pakai apa jenenge calo, nggak usah, langsung aja tiketnya tersebaran. Ini dah, iki si metu kon neraka, lagi metu durung dipeme Gusti Allah. Isi ibarat ijek gosong kabeh awake. Dia merasakan bahwasanya itu adalah kenikmatan terbesar yang mana Allah tidak pernah kasih kepada orang lain. Rumangsane dhek. Karena dia merasakan banget, sama seperti orang ini. Dia di dunia temenanan, dia di dunia itu usaha keras bagaimana menjaga dirinya agar tetap soleh. Ternyata gini akhirat dia masuk surga. Wah, itu nanti dia syukurnya luar biasa, luar biasa. Paham nggih? Dan akhirnya mendapat sa'adatud darain, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ngoten. Tekan dulu kok lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Astagfirullah. Langsung istighfar ya Allah. Ya apa rek iku. Saya tak mimik saya ngelak. Istighfarmu pencitraan, Bro. Tuba bejo kemayangan. Sing Ilham pernah dungu bejo kemayangan apa ndak? Pernah dengar dari Abuya mungkin ya. Tuba bejo kemayangan. Liman kedua wong. Sake iku bersih dia, jangan dikotori ya. Wah, baik berarti Mbak iki mau dino iki nyogok aku pakai iki ya, PDF tentang Rahmatun Lana ben dihalalkan itu ya.
Wah bahaya lagi. Ya. Toba bejo kemayangan liman kedue wong. Toba bejo kemayangan liman kedue wong wajada kang nemu sapa man. Wajada kang nemu sapa man. Ini sambungannya yang tadi. Kalau tadi apa tolak umruh wa hasunah amalu ini di antara salah satu amal soleh yang bisa dilakukan. Wajada kang nemu sapa man fi sahifatihi ing dalem buku catetane man. Buku catatan amal maksudnya. Buku catatan amale man ben cetha. Fi sahifatihi ing dalem buku catatan amale man istighfaran ing istighfar. Istighfaran ing istighfar katsiran kang akeh. Istighfaran ing istighfar katsiran kang akeh. Rawa was ngriwayatake hu ing al hadits Ahmadu sapa Imam Ahmad. Sekedar info kalau Imam Ahmad berarti di kitab Al-Musnad. Al-Musnad. Orangnya namanya Musnid. Ora penting itu. Ora bakal tuku sampean itu. Tak omongno kitab-kitab barbarane tak di ora dituku barbarane PDF ngumpuk tak ora diwaca-waca. Ya. Tuba katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berbahagia bagi siapa orang yang menemukan nanti di akhiratnya buku catatan amalnya penuh dengan istighfar. Banyak sekali istighfarnya. Bukan berarti tidak ada amal yang lain, ada. Gitu ya. Ada tapi istighfarnya banyak. Istighfarnya banyak. Ini hadis sebenarnya sindiran. Sebenarnya sindiran bagi kita. Kene pengen bejo, katakan ini bahasa kan ini bahasa khobar kan. Orang yang beruntung adalah orang yang nanti di akhiratnya menemukan istighfar yang banyak di dalam buku catatan amal. Itu sebenarnya sindiran bagi kita. Kowe nek pengen bejo, istighfar sing akeh, ngono maksudnya. Kowe nek pengen bejo istighfar sing akeh. Dan ini walaupun namanya istighfar itu sebuah amal, tapi harus dibarengi dengan ikhlas, keikhlasan. Soalnya tendensi atau pondasi amal itu kalau ndak ada ikhlas ya angel ditampa. Enggak ada ikhlas angel ditampa. Apalagi sekarang terkenal dengan istilah pencitraan iku tadi. Wah kita ya apik di salat diapik-apikno. Padahal niatnya apa kan gitu kan. Wah nek khusyuk barbarane ngantuk. Enggak. Jadi apa harus ada amal. Dan di hadis ini ada satu faedah juga istighfaran katsiran. Banyak-banyak beristighfar menunjukkan zikir semakin banyak insya Allah akeh sing ikhlas. Menunjukkan fadilahnya kalau zikir sing akeh insya Allah akan salah satunya sing ikhlas. Misalnya wah kamu sehari bisa 1 juta istighfar, kakean maksiat misalnya. Misalnya kakean maksiat, sedina istighfarnya ping 1. Astagfirullah kan gampang sih. Astagfirullah gitu. 1 juta, masuk gak ono sing ikhlas. Masuk gak ono sing ikhlas. Pasti ada yang ikhlas. Seperti konsep di dalam dunia thariqah. Ketika Anda masuk di dalam sebuah thariqah, entah itu Naqsyabandiyah, Qadiriyah, itu di situ pasti diajarkan banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak dikiran, peng semene ono sing 10.000, ono sing 100.000 kan gitu. Semakin lama bukan berkurang malah semakin tambah karena naiknya menjadi Hokage kan gitu ya. Semakin berat itu. Naruto itu bisa jadi Hokage kan berbagai perintangan, harus melewati perang besar ninja yang ketiga atau keempat itu, harus melawan Madara. Ya. Dalam dunia kartun aja ada kok, apalagi di dalam tasawuf, di dalam dunia ilmu ma'rifat. Maka tahapan-tahapan seperti itu memang diperlukan agar ada salah satunya yang minimal ku ikhlas, minimal ku benar-benar melakukan tanpa ada paksaan. Misalnya kita takziran, maca apa ya? Orang nulis ya biasanya atau nulis bismillah ping semene atusan ngono. Nanti pasti salah satunya kan ada yang ikhlas temenanan, ya. Salah satunya ada yang ikhlas gitu maksudnya. Jadi semakin banyak amal ya insyaallah malah tambah akeh.
apa sini kebaikannya. Nah, nanti full tulisannya istighfar. Nanti ketika salah satu kok bener-bener ikhlas, nanti yang lain yang niatnya jelek-jelek itu nanti ketut apik kabeh. Konsepnya amal baik itu seperti itu. Bukan amal baik itu tenggelam karena apa? Amal jelek enggak. Konsepnya amal baik di sisi Allah itu ketika dari ada misalnya 10 sholawat atau 100 sholawat, siji sampean kok ikhlas atau 100 istighfar gitu. Siji sampean ikhlasnya 999 ini ketut menjadi ikhlas. Ikhlas. Senajan tulisannya malaikat orang ikhlas sih Gusti ngono. Gak ikhlas wong iki ngono. Gak. Berapa banyak cerita tentang keikhlasan, tentang kasih sayang wong sing ya Allah Gusti ra usah ada to. Mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Arab apa jenenge? Maksiat 80 tahun nyembah reco. nyembah bajul. Misalnya ada orang ibadah taat ning bajul pas sakaratul maut muni la ilaha illallah dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Apa meneh sing akeh diayahi temenanan. Ya jadi konsepnya itu seperti itu. Amal apik nanti jomblang kayak ceritanya sapa? Mbah Khalil Bangkalan kan tahlilan diundang ana wong ngundang tahlilan dalam rangka kematian atau hal disembelihno temenanan sapi barbarane maca bismillah tok atau baca la ilaha illallah sepisan tok itu. Protes, wah harus tak usahani tak anu kok mau ngene tok tahlilane, tutuk ta ora. Lah sing maca wali akhirnya ditulis wis gorene timbangan kertas iki sing tulisane la ilaha illallah atau bismillah ini dengan sapimu. Berat mana? Jomplang kok sapine geledak kok. Geledak karena bobotnya berat, benar-benar berat. Karena ibadahnya ikhlas semakin berat. Apa? Dawe kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan. Wedeng subhanallah bihamdi suwah kita sedina maca iku. Rotip wis makna maca. Nek sing temenanan rotipe ya. Jadi ya itu tadi harapannya kita amalnya banyak dicatat keikhlasannya. Nanti yang lain melu apik. Terus kita lanjut. Apa ya? Penanten dereng. Pas alhamdulillah. Wes temenan. Adane ngegas. Tambah siji. Sapa nadan kita yo ngegas pol. Sekolah ya. Nah. Ini juga ada satu faedah masalah hadis tadi. Kenapa sebutannya Kanjeng Nabi istighfar? Karena apa ya? Potensi kita berbuat dosa itu lebih banyak daripada berbuat baik. Maka amal yang terbaik itu istighfar memang. Istighfar. Lu masih yang sampean mau istighfar itu perlu diistighfari loh bro. Ya enggak? Astagfirullahmu pencitraan kan. Jadi perlu diistighfari lagi gitu. Meneng. Akhirnya akeh dulu. Abu itu juga pernah cerita kan ada gurunya beliau astagfirullah astagfirullah. Saya beristighfar dari istighfar yang lalu. Loh kok iso? Iya karena istighfar yang pertama itu niatnya tidak benar atau riya atau masih belum fokus lillahi ta'ala. Istighfar yang kedua mentobati yang ini gitu loh. Astagfirullah astagfirullah. Nah, maksudnya astagfirullah ini pasti pencitraan. Pencitraan semua golek sing paling kelas sing ndi ngono. Anu ngono carane astagfirullah. Berarti pencitraan durung. Astagfirullah durung iku. Apal tekan subuh ya ra ikhlas kabeh. Ya, jadi masih awak dhewe nglakoni apik iku ya potensine untuk berbuat jelek ya besar. Saya pernah dengar ya apa namanya ceramahnya Gus Ba. Wong dadi imam sholat wae ning masjid. Ya, dadi imam sholat kita ya masyaallah. Ya, mangkat dhisik buka masjid, dadi imam ngadani ngomati dan segala macam lah. Soleh bloko iki. Ketoke soleh. Kata beliau, itu potensi dosa besarnya juga banyak itu. Bagaimana dia tidak bisa dosa besar? Karena pertama dia tidak ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua dia gremeng, kira ana makmum ning ndi kabeh. Seakan-akan dia yang paling terbaik. Wah aku sholat subuh dhewe, ora ana sing gelem tangi. Yang ketiga nanti dia sombong atau memandang orang lain hina.
Nah, itu berarti kita ngamal apik tapi potensi dosanya juga masih ada. Itu perlu diistighfari juga. Ya kok yo sik ta iku kan kiai mau, kowe lha apa mau istighfar. Ya jadi ono bocah kok deres iku perlu disuudoni. Meneh kok Gus Jul kok nyekel dalail temenanan. Wah iki Alfiah iku padha kuninge ya, padha kuninge. Ya iku perlu. Ya Allah. Jadi apa ya? Wong awak dhewe melakukan kebaikan pun rasanya juga ada potensi untuk berbuat dosa. Apa meneh sing dosa? Waduh loh. Itu bukan potensi lagi, itu pasti itu efek negatifnya seperti itu. Pon, paham nggih? Makanya ibadah sing paling pas awake itu istighfar. Nah, istighfar gak ditampa ya wis selawat iku paling penak. Satu-satunya lagi balik-balik meneh selawat. Selawat arep kowe keta-kete arep ngengkeki anake wong wis terserah. Tetep ditampa Kanjeng Nabi. Nanti disampaikan Gusti Allah. Dengan itu nanti harapannya dengan jalur sholawat itu nanti kembali ke jalan yang benar. Karena sholawat itu mursyidnya bagi orang yang tidak punya torekoh. Kita nggak punya torekoh ya sudah sholawat sudah. Dalail khairat. Jadi nggak usah poso. Nggak usah poso dalail khairat kita itu. Tolibul ilm soalnya kita itu. Masa dikon poso. Jaminannya apa? Afdalu indallah ya. Lebih baik. Menurut Gusti Allah. Orang babasir nuwun sewu ngapunten. Qala at-ta'imu syakir bimanzilatis shaimi sabir wallahu a'lamu bissawab.